yang dibantai di KM 50, masih ingat Pak? Anak buah pengawalnya Habib Rizik, 5 orang atau 6 orang tuh, 5 apa 6 tuh? 6 orang dibantai di KM 50. Indonesia diam sampai sekarang, tidak ada tuh yang sidang-sidang tuh. 6 orang Islam dibantai, diam senegara. 1 orang kafir mati, ribut satu negara. Amma ba'du, masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, termasuk nikmat berupa rahmat dibangunkannya kita di subuh berkah ini, kemudian digerakkannya jiwa dan raga kita untuk bisa hadir ke rumah Allah dalam menghidupkan syiar Islam, memakmurkan masjid Allah dengan salat subuh berjamaah, dan dilanjuti dengan bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga rahmat Allah ini senantiasa menyertai sampai akhir hayat kita. Yang mana rahmat ini ternyata Bapak Ibu sekalian tidak Allah berikan semua kepada hambanya. Hanya orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang spesial yang Allah berikan rahmat, hingga banyak orang yang tinggal bertetangga dengan masjid tapi tak sanggup berangkat ke masjid. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, perjalanan terberat dan terjauh bagi seorang laki-laki adalah perjalanan ke masjid. Ya, karena banyak orang yang bisa mendaki gunung, banyak orang yang sanggup lari maraton, ya, banyak. Nanti nih hari Ahad ini di Pekanbaru ada apa namanya? Car Free Day, penuh orang Car Free Day, lari maraton keliling Jalan Sudirman, muter-muter, ya. Dari sekian banyak itu yang beragama Islam, berapa yang diantara mereka yang sanggup berangkat ke masjid? Coba bisa disurvei nanti itu Pak Ibu sekalian, ya. Nah, alhamdulillah ternyata Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, tadi saya dengar dari protokol menyampaikan bahwasanya ini juga merupakan gerakan sholat subuh berjamaah, ya. Rutin diadakan Pak? Setiap sebulan sekali. Khusus jamaahnya masjid ini atau ada himbauan kepada masjid yang lain? Khusus jamaah masjid ini, ya. Ya. Kalau sholat Jumat penuh enggak Pak jamaahnya? Penuh ya? Oh. Kalau sholat Jumat penuh ya. Kalau sholat subuh tadi dua soft, ya. Pertanyaannya mana yang lain yang waktu Jumatnya mengisi masjid ini, ya? Nah itu dia sekalian. Maka kita awali kajian kita ini dengan mengupas surat yang tadi dibacakan oleh imam kita, surat Al-Kahfi, tapi kita fokus di ayat yang 103 sampai ayat 106, tentang orang yang paling merugi amal ibadahnya. Dia beramal ibadah, beramal soleh tapi rugi, ya. Kenapa ada orang yang beramal soleh tapi rugi? Apa mungkin orang yang beramal soleh tapi rugi? Ada yang sholat tapi rugi, ada yang bersedekah berinfak tapi rugi, ya. Bahkan ada yang berjihad tetapi rugi, ya. Ada orang yang ahli Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan mengupas ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka rugi. Bahkan orang yang paling merugi. Apa sebabnya? Ya. Nah, Allah tegaskan dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada mereka tentang orang yang paling rugi perbuatannya, ya. Mau tidak diberitahukan kepada orang yang paling merugi amal perbuatannya, ya.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia amal perbuatannya selama hidupnya di dunia, tetapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi orang ini Pak, beramal dia. Mungkin ada orang yang usianya sampai 80 tahun meninggal pada usia 80 tahun. Selama 80 tahun sejak dia beramal, sejak dia balik, ya, berarti kalau diperkirakan balik itu sekitar umur 15 tahun. 80 kurang 15 berarti berapa Pak? 65. Selama 65, ya, orang tua ini beramal selama 65 tahun, dia sholat, dia puasa, ya, dia berzakat, dia haji, bahkan umroh, ya. Selama 65 tahun semua amalnya sia-sia. Jadi amalnya sia-sia bukan pagi ini saja, ya. Ada orang yang pagi ini sholat tetapi amalnya sia-sia, ya. Amalnya sia-sia bukan hari ini saja, amalnya sia-sia bukan pekan ini saja, amalnya sia-sia bukan bulan ini saja, amalnya sia-sia bukan tahun ini saja, tetapi amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia. Jadi selama 65 tahun dia sholat, semua sholatnya sia-sia, ya. Loh, kenapa kok bisa begitu, ya? Ya, tetapi orang ini yang amalnya sia-sia ini menyangka dirinya telah berbuat sebaik-baiknya. Apa yang kurang sama saya? Saya sudah Islam 7 keturunan. Saya sudah menyempurnakan rukun Islam, ya. Solat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji bahkan sudah, ya. Apa yang salah sama saya? Apa yang kurang dengan saya? Ya. Maka dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka ini yang menyebabkan amalnya sia-sia, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, dan ingkar terhadap perjumpaan nanti, bahwasanya setelah ada kematian ini kita akan dihadapkan kepada Allah. Jadi dia tidak yakin, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak yakin, tidak percaya dengan hari hisab, tidak yakin dan percaya dengan adanya kiamat, adanya surga dan neraka, hingga dia berbuat sekehendak hatinya saja. Seakan-akan dia tidak akan mati, seakan-akan tidak ada hari hisab, seakan-akan tidak ada hari penimbangan, seakan-akan tidak ada surga dan neraka. Ya. Jadi yang menyebabkan orang ini amalnya sia-sia, yang pertama ingkar kepada ayat Allah. Yang kedua, ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Maknanya apa? Kalau dia ingkar kepada ayat Allah, berarti dia tidak takut kepada Allah, ya. Nah, contohnya apa? Ayat yang favorit mungkin yang berkaitan tentang solat, karena tadi disebutkan juga sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'raj. Surat yang mungkin kita sudah hafal, surat Al-Ma'un, berkaitan khusus tentang orang yang solat. Apa bunyinya? Fawailul lil musallin. Bayangkan, neraka wil, celakalah bagi orang yang solat. Orang solat kenapa kok bisa celaka? Ya, nanti orang yang tak sholat malah senang dia, alhamdulillah, kan? Betul. Ngapain sholat kalau celaka? Saya ini nggak sholat tapi aman-aman saja saya. Nah, tuh. Nah, orang yang selain celaka ini bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai daripada sholatnya, yang tidak mengetahui ya ilmu tentang sholat, hingga akhirnya banyak yang sholat sekedar ikut-ikutan saja, ya. Ya, lalai mungkin dari awal, melalaikan waktu sholat, melalaikan apa yang harus kita pahami. Contoh misalkan dari ayat-ayat yang kita baca, doa-doa yang kita baca, jangan sampai kita tidak tahu artinya, ya. Bayangkan sudah sekian puluh tahun kita sholat, Al-Fatihah tidak tahu juga kita artinya, kan bahaya Pak Ibu sekalian. Kalau kita tidak tahu artinya, terus bagaimana akan tumbuh rasa khusyuk? Ya, solat itu ibarat kita berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Nah, kalau kita tidak tahu artinya, mau gimana kita mau berdialog dengan Allah? Ya.
Nah, kemudian juga orang yang lalai, yang sia-sia solatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Maka apa kata Allah? Mereka itu orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Maknanya apa? Orang ini sudah beramal. Kalau kalimat hapus, Bapak Ibu sekalian, misalkan guru menyuruh muridnya, anak-anak tolong hapus papan tulis. Maknanya di papan tulis itu ada apa? Ada apa, Pak? Ada tulisan. Gurunya menyuruh murid-murid hapus papan tulis. Maknanya apa? Tulisan di papan itu hilang. Maknanya orang yang beramal soleh sudah dicatat oleh malaikat amal kebaikannya. Sudah dicatat dia. Dia sholat dicatat, dia puasa dicatat, dia berzakat dicatat, dia haji, dia umroh, dia berkurban dicatat di catatan amal kebaikan. Tapi kata Allah, fahabitat a'maluhum, hapuskan semua amal-amal mereka. Maknanya apa? Amal mereka tak dinilai oleh Allah. Ya. Kemudian fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan nanti dari akhirat kami tidak akan menimbang amal perbuatan mereka. Kita beriman bahwasanya amal perbuatan nanti ada ditimbang, amal kebaikan dan amal keburukan. Ada dua timbangan, ya. Di mana timbangan yang satu menimbang tentang amal soleh, timbangan yang satu menimbang tentang amal keburukan. Ruginya orang ini, amal solehnya tidak ditimbang oleh Allah, tetapi amal keburukannya tetap ditimbang. Jadi berat timbangan keburukannya hingga jomplang, ya. Ini untuk kebaikan, ini untuk keburukan. Nah, yang untuk kebaikan ini tidak ditimbang oleh hingga meringan, dan yang timbangan keburukan ini menjadi berat, Bapak Ibu sekalian. Jadi di hari kiamat amal ibadahnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengerjakan amal soleh, tetapi dihapuskan amal solehnya, kemudian nanti di akhirat tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, tapi kan ada ayat Ustaz yang menyebutkan, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukankah barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar biji zarah akan ditimbang, bahkan balasnya lebih besar? Begitu pula kebalikannya, barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah maka juga akan dibalas dengan keburukan. Ya, itu akan berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, amal kebaikannya akan ditimbang oleh Allah. Siapa mereka yang Allah tugaskan dalam surat Maryam, ya, surat An-Nahl ayat yang ke-19, ya. Di mana Allah menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, saya agak ragu nih tadi ayatnya berapa, lupa saya. Allah menegaskan, barang siapa yang beramal soleh, ya, man amila solihan min dzakarin aw untha, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, itu dia. Ya, kata kuncinya wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, ya, maka kami akan balas amal solehnya dengan kebaikan yang lebih baik daripada amal yang telah dikerjakannya. Syarat amal soleh itu diterima, syaratnya adalah beramal soleh dalam kondisi beriman, atau beramal soleh dengan landasan iman dan takwa. Ya. Nah, contoh bagaimana orang yang sholat kok dia celaka, dalam surat Al-Maun yang tadi kita berdengarkan ada lanjutannya, ya.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang mereka solat karena ria. Ya. Pertanyaannya, kenapa di Jumat siang laki-laki bisa meramaikan masjid, kenapa tidak di waktu subuh? Karena di waktu subuh tidak banyak orang lihat. Waktu subuh banyak orang yang tidur. Hanya orang-orang yang istimewa saja, hanya orang-orang yang dirahmati saja yang bisa bangun salat subuh dan memahami hakikat panggilan Allah, as-salatu khairum minan naum. Tetapi coba bayangkan, banyak orang yang bertetangga dengan masjid, ya, bersebelahan dengan masjid rumahnya, berhadap-hadapan dengan masjid rumahnya, ya, bahkan halaman rumahnya sama dengan halaman masjid, satu halaman dengan masjid, tetapi tidak sanggup berangkat ke masjid. Coba survei Pak Ibu, mohon maaf Pak Ibu ya, di lingkungan masjid kita ini berapa persen Muslim dan Nasraninya? Ada Nasrani Pak di lingkungan kita ini? Berapa persen? 70% Nasrani. Berapa persen? Berapa? 1%-nya. 1%-nya. Terus kemana yang Muslim lainnya nih? Oh, itu dia. Mana Muslim yang lain? Cuma 1% orang Nasrani di lingkungan ini. Semestinya penuh masjid ini Pak. Pertanyaannya, kemana yang lainnya? Ya itu tadi, ya. Nah, memang kalau orang sudah ada error, ya, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Dan jelas kata Allah, as-salatu khairum minan naum, solat lebih baik daripada tidur. Dia enggak, tidur lebih baik daripada solat. Ya, ya kalau menurut nafsu enak ya Pak waktu tidur ya, apalagi tadi malam begadang ya kan, nonton bola tengah malam sanggup, main game, main handphone sampai tengah malam sanggup, dengar seruan azan malah baru mau tidur, ya. Jadi orang yang sia-sia tadi amalnya, kenapa? Karena dia beramal soleh bukan karena landasan iman. Jadi Pak Ibu sekalian, syarat diterimanya amal itu ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Apa itu? Yang pertama, beramal karena ilmu. Belajar dulu dia, ya. Kenapa mesti harus sholat? Bagaimana cara sholat? Apa yang merusak nilai sholat? Apa yang menjadikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pertama dia belajar dulu, dipelajarinya, ya. Seluk-beluk ibadah itu dipelajarinya. Yang kedua, dia mengerjakan amal soleh tujuannya mencari ridha Allah, lillah, demi Allah dia mengerjakannya, bukan demi manusia, ya. Bapak Jumat datang tapi subuh kenapa nggak pernah nampak? Ya kalau Jumat kan siang Pak, nanti kalau nggak datang ke masjid nanti kata orang, apa kata orang nanti? Apa kata orang? Ya, paling nggak seminggu sekali cukuplah, ya kan? Nah, apa kata orang yang tenggangannya bukan Allah redho apa tidak, Allah marah atau tidak, ya. Itu yang kedua, beramal soleh karena Allah. Pertanyaannya, kita datang hari ini karena apa kita datang? Karena Allah. Semangat ya. Semangat ya. Cucu bapaknya semangat tuh, coba bayangkan ya. Alhamdulillah saya tengok hari ini subuh ini banyak anak-anak ya. Cuman itu tadi ya, anak SD banyak, anak SMP berapa orang yang SMP? Ada berapa orang SMP? Coba, ada SMP yang hadir situ? Berapa orang? Coba jangan malu. Ya, SMA? 1. Berapa SMA? 2. Sebanyak ini warga di rumah ini, di rumahnya banyak rumah warga ini cuma 2 anak SMA. Yang lainnya sudah kuliah semua. Hah? Ya, anak SMP selebihnya anak SMP ya. Ya, Masya Allah. Ini yang baju hitam gede-gede ini SMP SMA.
SMP. Masya Allah. SMP-nya begitu badannya, apalagi SMA nanti ya. Subur. Ya. Berhasil orang tuanya membesarkan anaknya, ya, dan badannya besar-besar. Ya, bisa lihat. Ya. Maka juga kata Allah dalam ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maryam ayat 59. Maka akan datanglah generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menjadi orang-orang yang tersesat. Ya, generasi yang buruk itu generasi yang bagaimana? Di zaman itu, ya, termasuk yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang laki, perempuan. Di masa itu generasinya banyak yang menyia-nyiakan solat. Contoh, kalaulah tadi komplek ini banyak muslimnya, ya, niscaya, ya, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ramai masjid ini, Pak Ibu sekalian. Kenapa begitu? Ya, tadi malam kita sudah bahas di Masjid Baitul Amal, ya, tentang wajibnya solat berjamaah bagi laki-laki. Ya, maka saya katakan, kenapa saya lebih mengutamakan, lebih menyinggung orang Minang? Karena orang Minang punya falsafah, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Mananya kalau orang Minang, orang-orang yang memegang teguh kepada adat, niscaya laki-laki Minangkabau kalau sudah datang waktu sholat, terdengar azan, kalau dia beradat, pasti dia berjamaah ke masjid, karena syarak mengatur adat memakai, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah solat, hukumnya wajib. Tunaikan zakat, hukumnya wajib. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. 3 perintah ini, ada 2 perintah yang berkaitan tentang solat. Yang pertama, wa aqimus shalah, dirikan solat, maknanya solat secara umum yang 5 waktu. Perintah yang ketiga tentang solat lagi, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Solat berjamaah maknanya apa? Solat berjamaah hukumnya wajib. Ayo sekalian. Jadi solat berjamaah hukumnya wajib dengan perintah solat secara umum. Solat 5 waktu hukumnya wajib, solat berjamaah juga hukumnya wajib. Nah, berarti ada laki-laki yang rajin solat, tetapi tidak dengan berjamaah. Dia beriman dengan perintah solat yang 5 waktu, tapi dia tidak beriman dengan perintah solat berjamaah hingga dia melalaikan solat berjamaah. Maka walaupun dia solat di rumah, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Loh, kok celaka? Nah, ya, itu dari firman Allah, satu ayat yang kita kupas tentang wajibnya solat. Nah, sekarang dari hadis Rasulullah, ya, apa keutamaan solat berjamaah, Ibu sekalian? Dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang langsung berguru dengan Rasulullah, termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Apa kata beliau? Man sarraha ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadza mutakhallaf fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun an-nifaq.
Ibnu Mas'ud berkata, memang ini bukan kata Nabi, bukan hadis Nabi, tapi ingat, ini perkataan sahabat yang langsung berguru dengan Nabi, yang beliau ini juga termasuk ya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya, apa kata beliau? Barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, dan ingat ada perintah Allah, ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ujung ayatnya, jangan engkau mati melainkan dalam keadaan haram hukumnya manusia mati kecuali dalam keadaan Islam. Selain mati dalam Islam, maka haram hukumnya. Jangan mati dalam kekafiran, jangan mati dalam agama yang lain. Dan harus manusia itu tak kira siapa mereka, selagi mereka manusia ciptaan Allah, maka wajib bagi mereka mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau kita ingin mati dalam keadaan Islam, apa kata hadis perkataan Ibnu Mas'ud tadi? Barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga solat 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, ya, di pasar, ya, kalau terdengar seruan azan, maka datangilah tempat azan itu dikumandangkan. Ya, kalaupun di kantor nggak ada masjid, mungkin ada musola, ya, begitu Pak Ibu sekalian. Kemudian sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Jadi ada petunjuk dari Allah seperti mana yang sering kita pinta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antara petunjuk jalan yang lurus adalah sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk, yaitu sunanil huda. Solat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Solat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian solat di rumah kalian, ini dia. Seandainya kalian solat di rumah kalian, sebagaimana orang yang tertinggal ini solat di rumahnya, yaitu orang yang solat di rumahnya, ya, tidak datang ke masjid berjamaah, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Nah, itu dia. Jadi Pak Ibu, khususnya para laki-laki, mereka sholat tapi di rumah. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya, bahkan Ibnu Mas'ud ini lebih mulia dibandingkan imam mazhab yang keempat, ya, imam siapa? Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya. Sebab beliau ini langsung berguru dengan Rasulullah. Bahkan beliau banyak mencatat hadis-hadis Rasulullah yang beliau hafal, ya. Nah, kata beliau, kalau ada orang yang sholat di rumahnya, bukan tak sholat tapi di rumahnya, maka orang itu adalah orang yang tersesat, sesat, Pak Ibu sekalian. Dan saya melihat pada zaman kami, zaman para sahabat, katanya tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Ya, jadi di zaman para sahabat, ya, yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang nyata-nyata munafik. Berarti di zaman hari ini, kalau ada laki-laki yang tidak berjamaah sholat 5 waktu ke masjidnya, maka laki-laki itu di zaman Rasulullah nyata kemunafikannya, ya. Dan ingat Pak, orang munafik ini tempatnya di neraka yang di mana? Neraka yang mana Pak? Di kerak-kerak neraka. Neraka yang paling bawah, neraka yang paling dahsyat. Bayangkan, padahal mereka sholat. Bukan tak sholat, mereka sholat.
tapi mereka mendustakan ayat Allah tentang wajibnya solat berjamaah dan mengingkari hadis Rasulullah. Ya. Oh, banyak berpendapat. Oh, itu kan beda pendapat. Pendapat ulama-ulama yang lain begini begitu begini begitu. Nah, silakan, sebagaimana saya katakan, ulama itu setinggi-tinggi apapun ilmu ulama, mereka itu manusia yang bukan maksum. Tapi kalau Nabi itu maksum, dijaga daripada kesalahan. Nabi tak akan salah. Ulama bisa salah. Tadi firman Allah surat Al-Baqarah 43, ya. Sementara kita meyakini, ya, di awal surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin." Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah surah Al-Baqarah ayat 43, 3 perintah dalam ayat itu kita sepakati hukumnya wajib: perintah solat 5 waktu, perintah membayar zakat, dan perintah solat berjamaah. Ya, dikuatkan dengan pendapat atau perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, ya, yang mengatakan di zaman kami tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang-orang yang nyata munafiknya, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Coba bayangkan, ada orang yang sholat di rumah laki-laki, tetapi dia termasuk orang yang sesat. Maka kata Allah tadi, kembali kepada surat Al-Kahfi tadi, fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amal soleh mereka yang solat di rumah tadi, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, ya. Kemudian di antara keutamaan solat berjamaah, baik sekalian, ya, ada sebuah hadis Rasulullah, ya, yang menyebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan perlindungan Allah di hari akhirat. Yang di hari akhirat itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan selain naungan Allah, yang semua manusia sangat berharapkan naungan Allah ketika itu, karena begitu dahsyatnya hari kiamat, hari kebangkitan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, dan kita kupas diantaranya 2 golongan di antara 7 itu. Apa mereka? Siapa mereka? Ya, wasyabun nasya'a, ya, wasyabun nasya'a biibadatillah, pemuda yang hidup taat kepada Allah. Ini yang mendapatkan naungan, Pak, pemuda yang taat. Jadi kalau ada orang tua yang taat, orang tua yang rajin ke masjid, orang tua yang rajin subuh ke masjid, itu tidak istimewa, Pak, wajar, karena dah ketuaan. Makanya coba lihat, rata-rata yang datang ke masjid itu anak muda atau orang tua? Itu tadi, ya. Sebab apa? Dulu waktu masa muda sibuk begini, sibuk begitu, tidak ada waktu begini, tidak ada waktu begitu, dah banyak penyakit, baru tahu diuntung. Aduh, dah gegek-gegek mata kabur, baru ke masjid ya. Dulu, ya, waktu muda nyanyi, wah, begadang jangan begadang, waktu mudanya. Dah tua baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak masjid-masjid yang azan tuh kakek-kakek, saking semangatnya. Untung gak terlentang kakek itu sudah azan. Kenapa? Karena yang muda banyak yang gak datang ke masjid. Coba lihat, coba hari ini, coba buat persenan, di persen berapa banyak yang tua dibandingkan yang muda, ya. Maka ukuran, Pak Ibu sekalian, ukuran sebagaimana kata Buya Hamka, ukuran orang Islam dengan orang beriman, ya, lihat di masjid, ya. Karena orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti Islam. Apa kata Buya Hamka? Kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya, keluar semua tuh yang koruptor, agen narkoba, ya. Kemudian siapa lagi? Pelacur, ya, yang suka jajan pelacur, ya, yang jual minuman keras di jalan apa itu?
Di Pekanbaru kan hebat Pekanbaru ini nih. Ya, negeri lancang kuning. Banyak orang Minang ditinggal di sini, banyak orang Melayu Islam sini. Minuman arak saja tidak bisa diberantas bertahun-tahun. Hebat orang Islam di Pekanbaru ini, kan hebat itu. Rajin sholat, banyak ustadz kondang. Minuman keras, tempat penjual arak tak bisa dibasmi bertahun-tahun. Hebat orang Pekanbaru ini. Di depan rumah dinas wali kota pula lagi itu, masya Allah. Betul Pak? Pak Wali Kota, dengar nih Pak Wali Kota ya. Mata Pak Wali Kota di akhirat kan diculak di Allah. Enggak tahu kau, kata Allah, orang jual minuman keras. Tempat lain kau gusur, depan rumahmu kau biarkan. Itu. Bertahun-tahun minuman keras Jalan Juanda, pasar bawah itu tidak bisa diberantas, Pak. Alasannya apa? Banyak dekingan. Sama pendeking kemaksiatan, takut orang Islam yang banyak ini. Orang Islam banyak. Bahkan banyak orang Islam yang berpangkat jenderal tak bisa memberantas minuman keras di Pekanbaru. Betul lah kata Rasulullah, di akhir zaman ini umat Islam jumlahnya banyak tapi tak punya mutu. Jumlahnya banyak tapi tak bermutu. Kenapa? Terjangkiti penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Mohon maaf Pak, saya bukan orang FPI ya. Mungkin banyak orang yang benci dengan FPI, tapi ingat, FPI itu berani memberantas orang yang bermaksiat. Pak Ibu sekalian, pertanyaan kita, berani tidak begitu? Apa kata Rasulullah? Apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan dulu. Nampak orang jual minuman keras, hancurkan kedainya. Sanggup enggak? Oh, enggak berani Ustaz. Nah, rubah dengan lisan, kasih tahu, sana, saudara, ya, pakcik, bukankah minuman keras ini haram? Kenapa kok pakcik jual? Ini kan untuk orang kafir, Pak. Ya, yang namanya benda yang haram itu, yang buatnya haram, yang menjualnya haram, yang membelinya haram, yang meminumnya juga haram. Ya, walaupun yang dijual minuman keras untuk orang kafir, berarti yang orang Islam menjual arak itu memfasilitasi orang kafir untuk bermaksiat. Dan ternyata bukan orang kafir saja yang beli arak itu, juga banyak orang yang KTP-nya Islam. Itu karena apa? Mohon maaf nih saya katakan ini, para penjual minuman arak di pasar bawah Jalan Juanda, mohon maaf ya, Anda hanya berpikir mencari makan untuk duit, tetapi Anda berpikir yang Anda cari itu diberkahi Allah atau tidak, Allah ridho atau tidak. Bertahun-tahun Pak nggak bisa dibasmi. Mohon maaf Pak, orang sepekanbaru di Islam, orang yang di Islam di Pekanbaru ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cuma bisa ngomong nih Pak. Ya. Saya berantas, saya nggak punya ilmu kebal. Dipentung orang satu botol, saya penting pincang saya. Ya, saya nggak punya ilmu kebal Pak. Jenggot saya ini nggak anti gunting ini. Ya, jenggot saya cabut istri saya bisa putus. Tapi kalau Mama Gufron kan hebat jenggotnya tuh. Oh, dicium, jamaah diciumnya. Mama Gufron tele. Ya, banyak lo pengikutnya tuh. Kalian. Ya, ini Pak, saya sarankan Pak kepada Bapak pengurus masjid, kepada Bapak jamaah masjid ini berkali-kali, seperti dakwah yang 10 hari yang lalu saya sampaikan. Pertanyaannya, ada enggak didengar sama Pak Wali Kota? Ada enggak didengar sama orang Islam yang punya jadi pejabat di kota Pekanbaru ini? Tidak bisa berantas penjualan minuman arak. Masya Allah Pak, bisa sia-sia solat kita ini Pak. Ya, zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di darat dan di lautan. Ya. Karena apa? Karena dosa manusia. Ya. Dan Allah juga menegaskan, bertakwalah kepada Allah, ya, kepada azab yang tidak hanya menimpa para pelaku kezaliman. Orang-orang
orang yang soleh sekalipun akan ditimpa bencana. Lihat Pak, bencana hari ini, gempa bumi, longsor, banjir bandang di Sumatera Barat, banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara, banjir bandang di Aceh Pak. Pertanyaannya, yang korbannya apakah ahli maksiat semua Pak? Bahkan mungkin di antara korbannya ada yang ustadz, ada yang ustazah, ada yang santri. Ini nggak pesantren Pak, banyak yang tenggelam kan. Pesantren teman saya di Kuala Simpang tuh, Aceh Tamiang, pesantren teman saya 2 tingkat asramanya, air itu sampai ke lantai yang kedua Pak. Bayangkan tuh, yang Bapak tengok di berita-berita, ada pesantren yang banyak menumpuk kayu-kayu balak-balak itu Pak, atau pesantren kawan saya sudah berkunjung sana itu Pak. Bayangkan Pak, pesantrennya berpagar tinggi, di sebelahnya itu perkampungan ya Pak, menumpuk kayu-kayu balok-balok itu di asrama pesantren itu Pak. Kalau misalnya tidak ada lah pesantren itu, ke kampung larinya kayu-kayu itu Pak. Ya, santri pesantren ya, bukankah tempat orang-orang soleh di situ? Tetapi ingat, jadi korban karena apa? Karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, atau tidak bersungguhnya para orang-orang alim dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Pak, mohon maaf Pak, saya sampaikan itu minuman arak. Saya khawatir Pak, saya khawatir. Ya, cepat atau lambat Pekanbaru ini akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan kami, kata Allah, maka kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan, hingga ketika mereka berbangga dengan kesenangan itu, kami cabut nikmatnya secara tiba-tiba hingga mereka terdiam berputus asa. Dan termasuk diantara mengingkari ayat-ayat Allah adalah apa? Tiadanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Siapa yang berhak melakukan ini? Itu tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, rubah dengan tangan, itu adalah hak dan kewajibannya para penguasa, para pemerintah yang punya kuasa. Rubah dengan lisan, siapa yang punya kewajiban? Para dai, para ulama, ingatkan, sampaikan, ini halal, ini haram, ini baik, itu buruk. Tapi ingat, kalau siapapun yang berceramah, kalau tidak ada aturan undang-undang yang menguatkan ceramah itu, maka niscaya ceramah itu tidak akan ada manfaatnya Pak. Contoh Pak, silahkan lihat dalam berbagai pemahaman imam mazhab, apa hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat Pak? Coba ada yang tahu Pak, hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat? Pendapat imam mazhab Pak, mereka rata-rata semua bersepakat mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat ya, diperintahkan bertaubat selama 3 hari. Tidak juga lagi, apa hukumannya Pak? Apa hukumannya Pak? Hukuman mati Pak. Bagi orang yang meninggalkan sholat, hukuman mati. Jadi semestinya sebenarnya sudah banyak yang layak mati di Indonesia ini sebenarnya. Jadi yang hidup ini banyak zombie sebenarnya Pak. Banyak yang tak sholat tapi masih hidup, zombie. Dalam hukum Islam dihukum mati itu Pak Ibu sekalian. Dan siapa yang menjalankan hukuman mati itu? Penguasa ya. Ustadz-ustadz, ulama-ulama cuma bisa mengatakan haram khamar, haram zina, haram judi, tapi para ustadz tak punya kekuatan, tak punya kekuasaan untuk melarang mereka, kecuali adanya peraturan dan undang-undang daerah atau negara. Siapa yang bertanggung jawab itu? Para pemimpin, para penguasa daerah suatu negara. Maka kedua-duanya harus sejalan Pak. Kedua-duanya harus sejalan. Ulama mengingatkan, penguasa menjalankan perintah tadi. Ya. Nah, pertanyaannya sudah berjalan enggak itu tadi? Ulama sudah menasihati penguasa belum? Penguasa sudah dengar kata ulama belum? Berantas maksiat, berantas minuman keras, berantas narkoba. Terkadang yang begitu Pak, gimana mau berantas narkoba? Peredaran narkoba backingnya ke ya
Penebaran narkoba, Pak. Ini bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia lagi, sudah menjadi pengetahuan umum. Bahkan peredaran narkoba itu yang membacking-nya adalah orang-orang tempat dilindungi, tempat perjudian dilindungi, tempat perzinahan dilindungi asalkan bayar pajak. Kalau bayar pajak aman, dijaga, dikawal. Silakan berzina, aman, tidak akan dikejar sama orang kampung. Kami yang menjaga. Ya. Betul tidak Pak Ibu sekalian? Nah. Jadi gimana mau diberantas? Contoh tuh ranah Minangkabau. Nah nih ranah Minangkabau. Ada dulu poldanya orang Minahasa, ya, ujuk-ujuk baru tugas di Sumatera Barat dapat gelar datua. Wah kan yang ngasih gelarnya yang bodoh sebenarnya ini, sembarang-sembarangan ngasih gelar datua, ya. Mentang jadi Polda dikasih penghargaan gelar datua, datua kehormatan pula itu Pak Ibu sekalian. Ujung-ujungnya gimana? Rupanya Poldanya agen narkoba rupanya. Agen narkoba. Saya katakan Pak, ya, kemaksiatan itu rata-rata yang membacking-nya. Contohnya siapa? Kasus Sambolado. Masih ingat Pak kasus Sambolado? Ya. Setelah di sidang terungkap, ya, mereka yang membackingi judi online. Mereka yang membackingi sindikat ini, sindikat itu. Betul enggak? Gimana mau diberantas? Mohon maaf, ini bukan fitnah, ya, sudah faktanya. Contoh Sambolado membunuh anak buahnya, anak buahnya yang kafir itu, ya, ribut satu negara Pak, ya. Si Sambolado yang jenderal petinggi kepolisian membunuh anak buahnya, satu orang anak buah dibunuhnya, ribut satu negara. Satu orang dibunuh oleh Sambo, 60 bawahan Sambo terkait untuk apa? Untuk membuat apa namanya? Skenario. Kenapa? Perintah atasan. Siap komandan, siap komandan, siap komandan. Tak tahu siap komandan. Siap-siap tuh lihatlah perintahnya apa? Perintahnya jangan asal siap-siap saja. Nggak punya akal, nggak punya. Ya. Masa disuruh mensiasati pembunuhan supaya tidak ketahuan begini-begini? Masa iya mentaati kata pemimpinnya kan? Siap komandan, siap salah komandan. Sama komandan siap salah, sama Allah tak merasa bersalah. Baik sekalian, satu orang mati dibunuh sama Sambo, ya, 60 lebih bawahannya terkena Pak. Itu satu orang. Pertanyaannya, yang dibantai di KM 50 masih ingat Pak? Anak buah pengawalnya Habib Rizik. 5 orang atau 6 orang tuh? 5 apa 6 tuh? 6 orang dibantai di KM 50. Indonesia diam, bahkan disuruh diam. Saking parahnya, tempat mereka disiksa transit di jalan tol ada namanya rest area, ya, untuk menghilangkan jejaknya. Rest areanya pun didatarkan sama mereka tuh. Coba bayangkan, tempat orang cari makan, nggak ada salah orang yang berjualan di situ, habis nggak bisa jualan lagi. Coba bayangkan Pak, 6 orang dibantai, rest area pun jadi korban. Sampai sekarang tidak ada tuh yang sidang-sidang tuh. 6 orang Islam dibantai, diam senegara. Satu orang kafir mati, ribut satu negara. Di negeri ini harga nyawa orang kafir lebih mulia dibandingkan nyawa orang Islam Pak. Betul enggak? Tetapi kita mesti tidak sadar-sadar juga lagi, ya. Bahkan mirisnya ada orang Islam yang langsung memvonis, oh itu kan radikal, itu kan teroris, itu kan khawarij, inilah kelompok-kelompok penjilat ini. Baik sekalian, ya. Jangan singgung pemerintah, jangan singgung penguasa. Kalau penguasanya salah ya diingatkan, ya, diingatkan.
Kenapa? Penguasa itu kan bukan nabi. Betul enggak? Mana mulia ulama dengan penguasa? Pak, secara zahirnya mana mulia ulama dengan penguasa? Mulia ulama kan? Ulama saja bukan nabi, bisa salah, bisa benar. Kenapa ada jamaah suka menghujat kelompok lain, suka menghujat ustaz ini sesat, ustaz itu sesat, ustaz itu sesat, tapi pemerintah nggak ada sesatnya. Taat, kepala taat. Tapi menghujat ustaz-ustaz lain, jangan ngaji sama ustaz itu subhat, jangan ngaji ustaz itu subhat, ini sesat, ini sesat. Cuman dia saja kelompoknya masuk surga. Emang surga punya kelompok kalian semua? Tetapi kalau bicara tentang masalah penguasa, tak boleh. Ya, panjile, ya, terutama, ya, di antara benarnya solat kita, kita juga harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tak cukup seseorang hafal Quran 30 juz, tak cukup seseorang hafal 30 juz tapi tak mengamalkan isi Al-Quran itu. Dikira-kira neraka yang hafiz Quran ini, Pak Ibu sekalian. Banyak orang pondok pesantren hafiz Quran, pondok pesantren hafiz Quran. Hafiz Quran banyak di Indonesia, tapi Al-Quran tak diamalkan di Indonesia ini. Hafiz Quran yang targetnya cuma untuk menghafal Quran saja, ya, para qori-qoriah yang targetnya cuma untuk menjuarai Al-Quran saja, lomba MTQ dapat juara, lomba hafiz Quran dapat juara, lomba mengamalkan Quran, dapat penjara. Coba lah Bapak kuliah, kalau temakan sama kaji saya ini, terprovokasi dengan pengajian saya nih, Bapak ubrek-ubrek yang penjual minuman keras di Jalan Juanda tuh, kira-kira Bapak dapat penghargaan enggak? Oh, terima kasih kata Pak Wali Kota, terima kasih kata Pak Gubernur, ya, kaum muslimin ikut beramar ma'ruf nahi munkar, dapat penghargaan enggak? Dapat penjara, atau bahkan nyawa melayang. Bayangan Pak. Nah, tolong Ustaz buka Al-Baqarah 278, ada Quran situ Pak Ustaz. Nah, ini Pak, berkali-kali saya sampaikan ini Pak, biang kehancuran negeri ini. Banyak orang Islam di negeri ini, banyak ustadz-ustadz sunnah di negeri ini, ya, banyak hafiz Quran di negeri ini, banyak kiai, ada majelis ulama Indonesia di negeri ini. Pertanyaannya tentang ayat ini, ada enggak ulama mengingatkan penguasa? Al-Baqarah 278 279, ya, Al-Baqarah kan? Tolong Ustaz berdiri di sini Ustaz, dampingi saya Ustaz. Jadi biar kalaupun kena, kita berdua kenanya. Ya. Jadi kata orang saya provokasi. Ini ada undang-undang KUHP terbaru katanya, ya. Nah, jadi kalau kena tangkap kita berdua kita. Tidak ada kawan saya. Al-Baqarah 278 279. Ayat Ustaz. Ya. Terjemahannya aja baca Ustaz, enggak apa-apa. Saya yakin kalau ayatnya sering kita baca, tapi kita jarang membaca terjemahannya. Baik, kita dengarkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Iman, takwa. Lantas, dan tinggalkanlah sisa riba. Dan tinggalkanlah sisa riba. Hei, kalau kalian beriman, kalau kalian bertakwa, maka tinggalkan sisa riba. Jika kamu beriman. Jika kamu beriman, Allah tanya lagi, Allah sebut lagi di akhir, jika kamu beriman. Kalau kalian beriman, tinggalkan riba. Kalau kalian langgar juga, berarti tidak beriman. Betul enggak? Lanjut ayat berikutnya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul. Pak, pelaku riba langsung Allah dan Rasul yang memerangnya. Pelaku riba Allah dan Rasul yang langsung memeranginya, Pak. Lanjut. Tetapi jika kamu bertaubat,
maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim atau merugikan dan tidak dizolimi. Ya. Kalaupun dulu kita makasih Ustaz. Kalaupun dulu kita berbuat riba, jual beli riba, simpan pinjam riba, karena dulu ndak tahu, ya. Setelah tahu, tinggalkan. Selesaikan hutang riba, bukan berarti hutang riba nggak diselesaikan, ya. Selesaikan hutang riba, jangan hutang lagi yang tentang riba, ya. Apa kata Allah tadi? Kalau kamu tidak meninggalkan riba, maka kumandangkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, Pak. Kalau pelaku ribanya 1-2 orang, paling dia sendiri yang jadi korban, betul Pak? Tapi kalau yang utang riba atas nama negara, siapa korbannya? Siapa korbannya Pak? Bangsa Indonesia, negara ini Pak. Kalau ada yang keluar-keluar, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tapi kalau riba terus ada di negeri ini, NKRI pasti mati. Cepat atau lambat NKRI musnah. Tidak perlu dengar kata Pak Prabowo yang katanya 2000 sekian Indonesia akan bubar. Dengar kata Pak Prabowo kan? Pak Prabowo yang ngomong tuh. Ya. Ini Allah yang berbicara, saya yang menyampaikan dari firman Allah tadi. Ya. Kalau tidak dihapuskan praktek riba di negeri ini Pak penguasa, Pak pejabat, Pak pemerintah, kalau tidak dihapuskan praktek riba di negeri ini, NKRI pasti mati. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, habis NKRI ini. Kenapa? Dosa kita mengundang bencana Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita mengundang diperangi oleh Allah dan Rasul. Bayangkan, berperang dengan Belanda 350 tahun. Konon katanya kita merdeka. Konon, saya katakan kenapa konon kata merdeka? Gimana mau merdeka? Hukum Belanda dipakai, kan bodoh tuh namanya tuh. Ngaku merdeka, hukum Belanda dipakai, nggak ada punya yang pakai itu Pak Ibu sekalian. Ya, bodoh belagak cadia namanya itu. Ya. Nah, melawan penjajah Jepang, alhamdulillah angkat kaki Jepang 2 tahun. Berhadapan dengan penjajah Portugis, angkat kaki Portugis. Berperang dengan Cina, ada nggak harapan menang kita? Oh, Cina tuh hebat. Jangankan bom atomnya yang asli, yang palsu pun bisa dia buat. Coba ya. Coba di Cina tuh sekarang Pak, di Jepang tuh, buat manusia, buat perempuan, ya, mirip kayak manusia, saking canggihnya mereka, ya kan? Akhirnya mereka buat juga ilmu AI namanya, ya, ilmu AI itu, GPT itu, ya, sampai ditanya oleh orang kafir, mana agama yang paling benar? AI itu bisa menjawab, kalau aku jadi manusia, aku pilih agama Islam. Coba, mesin yang mereka buat aja lebih pintar pada yang buat mesin. Bisa lihat, betul nggak? Yang buat mesin nggak juga beriman-iman, gobloknya lagi, ya kan? Nah, cuman kita bangga dengan ilmunya orang yang buat mesin, ya. Sama Cina, sama Jerman, ada harapan kita akan menang. Tetapi berperang dengan Allah dan Rasul, berperang dengan Allah dan Rasul, yakin bisa menang? Hah? Ya Allah ya Rabbi, kalau tentara Allah cukup macam saya ini, bisa jadi orang nggak takut. Kamu aja nggak kebal katanya, ya kan? Tapi kalau melawan gunung, Pak, gunung itu tentara Allah nak, laut itu tentara Allah nak, air di sungai tentara Allah nak, bebatuan tentara Allah lah, langit, bintang, semuanya tentara Allah tidak? Kalau Allah murka, tentaranya mengamuk semuanya. Hah? Pray for Sumatera Barat. Akhirnya apa? Berdoa. Kasihan. Tsunami, berdoa lagi. Gempa bumi, berdoa lagi. Dosa dibuat juga. Kita yang mengundang bala, kita yang mengundang bencana, ya.
Makanya benarlah di ujung-ujung ayat banyak Allah menyebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak menggunakan akal, menggunakan pikiran? Jadi Al-Quran ini Pak hanya untuk orang yang punya akal saja Pak. Untuk yang orang yang punya otak, juga nak punya otak nak termakan Quran kau dah. Tak berutak. La jale-jale firman Allah bantu aku tinggalkan riba, praktik riba juga. Oh, sana lo ada dapat bantuan setiap desa 1 miliar. Kita begitu, sana wih dapat miliar ya. Dari riba. Buat jalan tol riba, buat gedung ini riba. Cepat atau lambat dibenam Allah Indonesia nih Pak, kalau tidak taubat kita semuanya. Percaya enggak? Bukan saya yang berdoa Pak, bukan saya menyumpah, janji Allah. Allah dan Rasul yang langsung memerangi pelaku riba. Pertanyaannya apa? Pak Ustadz, Pak Ulama, ya, yang keluar-keluar taat pada pemimpin, pemimpin Bapak tuh utang ribanya berapa? Ya, pemimpin Konoha utang ribanya berapa? 10.000? Triliunan, ribuan triliun. Sudah layak dibenam Indonesia ini Pak. Dan ingat, ketika Allah murka, kita yang tidak pelaku riba pun akan terkena musibah juga Pak. Betul tidak? Karena apa? Karena kita banyak diam. Karena kita hanya sibuk jadi ahli ibadah saja, zikir saja, solat saja, puasa saja, tapi tidak berfikir amar ma'ruf nahi mungkar di luar sana. Mohon maaf Pak. Ya, saya bukan ingin menghujat, saya bukan ingin memfitnah, saya bukan ingin memburukkan, saya ingin mengajak kita semuanya, mari tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha untuk bangsa Indonesia. Wahai para penguasa, wahai para ulama, wahai para rakyat, mari bersama kita, saya, anda, kita semuanya, mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal menjemput kita, selagi kita hidup masih ada kesempatan untuk bertobat. Seburuk apapun, sejelek apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, selagi kita mau bertobat, la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Pertanyaannya, mau tidak kita bertobat dari dosa kita? Jangan ulangi dosa itu lagi. Ini enggak istighosah. Tapi perbuatan maksiat dikerjakan juga lagi, enggak guna istighosah. Makanya banyak doa yang berdoa hari ini tak dikabulkan Allah doa kita Pak. Banyak ulama yang mendoa tak dikabulkan Allah doa kita. Kita hanya menunggu giliran, menunggu masa musibah datang, bencana melanda negeri kita ini. Nah, masih belum hilang musibah di Padang Sumatera Barat, belum reda musibah di Sumatera Utara, belum reda musibah di Aceh, musibah lagi di Jawa sana, Jakarta banjir terus nah. Ya, kemarin di Jawa yang mana tuh banjir lagi, di Kalimantan banjir lagi, Gunung Semeru keluarkan debu panas, mati lagi orang kampung lagi. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Akibat narkoba terjadi perampokan, terjadi pembunuhan. Sekarang ya Allah ya Rabbi, gara-gara uang 1.000 aja bisa saling bunuh-membunuh sekarang nih Pak. Nah, bayangkan Pak, dosa semua kaum Nabi terdahulu, dosa kaum Nabi terdahulu di zaman kita ini bertumpuk semuanya Pak. Di zaman kita ini terjadi semuanya. Dosa kaum Nabi Lut, dan itu dilindungi undang-undang, atas nama undang-undang, atas nama hak asasi manusia, dilindungi. Habis negeri ini. Azab yang menimpa kaum Nabi Lut ya Allah ya Rabbi Pak. Disebutkan Allah angkat buminya, nih kampung negerinya diangkat Allah, dipuruk balik, buah, dilempar batu dari langit, buah, begitu Pak. Di zaman kita terjadi semuanya Pak. Maknanya apa? Tinggal nunggu masa aja lagi. Nah, gimana Pak? Kita tunggu Pak.
tunggu je lah, berzikir je lah taruh, ya, dipanjangkan je jangkui kau taruh sampai ke lantai, itu tu. Bapak Ibu sekalian, kebenaran harus disampaikan, Pak. Kulil haqqa walau kana murron. Bapak pemerintah, Bapak penguasa, saya tidak menghujat kemana-mana. Saya bersumberkan kepada Al-Quran. Berimanlah kalian, hai penguasa, hai pemerintah. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hapuskan praktek riba di negeri ini, agar negeri ini bebas daripada bencana dan musibah malapetaka. Kalau tidak, kita hanya mengulang-ulang kesalahan yang sama. Lebih parah kita daripada keledai lagi. Keledai gambaran binatang yang paling bodoh, tetapi keledai saja tidak mau masuk ke lubang yang sama untuk dua kali. Keledai saja masih nggak mau mengulangi salah yang kedua kali. Ini kita orang lebih parah pada keledai lagi. Masya Allah, ya. Nah, ini peringatan bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Wahai para ulama, nasihatilah para penguasa. Hai para penguasa, dengarkanlah kata ulama. Jangan kalian ancam-ancam para ulama. Jangan kalian tangkap-tangkap para ulama. Jangan kalian boikot para ulama yang jujur. Ya, hingga banyak kalian besar kepala karena apa? Banyak ulama penjilat yang menyanjung-nyanjung kalian, hingga akhirnya apa? Kalian besar kepala nggak tahu diuntung. Sudah begitu jelas kezaliman kalian buat, kalian halalkan dengan apa? Dengan undang-undang menurut keyakinan kalian. Kalian buat undang-undang, kalian buat peraturan-peraturan untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman kalian. Bertakwa kalian kepada Allah. Cepat kalian akan mampu nanti di hadapan Allah. Demikian saja para jamaah sekalian. Kalau teruskan ini sampai zuhur nih. Perut dah keroncongan, ya kan? Katupek boleh tunjang lah menunggu gua, ya kan? Insya Allah setelah ini kita akan sarapan bersama Katupek boleh tunjang, ya, pakai piti sorang-sorang. Ini saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.